Selama ini seolah-olah yang ada di dalam hati kita masing-masing, aku manusianya, bukan akunya Allah. Kenapa? Karena kita belum bertuhankan Allah. Kenapa? Karena kita masih bertuhankan hawa nafsu iblis setan kita sendiri. Sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tak ada, sehingga Allahnya tak pernah hadir di dalam hati kita. Karena yang hadir di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri. Dan selamanya tak akan pernah bisa mengakui innani anallah. Karena yang bisa mengakui innani anallah itu adalah orang-orang yang berani murtad, orang-orang yang berani meninggalkan, orang-orang yang berani mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah makna solat itu ketika hanya Allah yang ada. Disitulah makna ibadah itu ketika hanya Allah yang berperan. Disitulah makna kebajikan itu ketika yang maha suci yang memerankan atas segala ciptaan-ciptaannya termasuk kemakhlukan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Innani anallah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Jadi yang bisa bicara aku ini sebenarnya siapa? Selama ini yang bicara aku ini kan seolah-olah Abdul Halimnya. Yang bicara aku selama ini kan seolah-olah diri masing-masing manusianya. Yang membangga-banggakan akunya sendiri. Yang membangga-banggakan hawa nafsunya sendiri. Yang membangga-banggakan diri manusianya sendiri di dalam hatinya. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali kepada akunya Allah, maka hancur leburlah kebanggaan-kebanggaan diri manusianya. Hancur leburlah kerajaan-kerajaan diri manusianya. Hancur leburlah ibadah solatnya. Hancur leburlah segala aktivitas manusianya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah akunya Allah daripada aku manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang selanjutnya di surat Toha ayat yang ke-15. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah rahasianya hari kiamat itu hanya bagi Allah. Jadi kiamat bagi Allah itu bukan kiamat-kiamat yang kita pahami selama ini. Kita selama ini diperintah meyakini akan datangnya hari kiamat. Bagaimana mungkin kita meyakini? Bagaimana mungkin kita percayai kiamat-kiamat yang belum pernah terjadi, kiamat-kiamat yang belum kita saksikan? Apakah mungkin kita bisa beriman? Apakah mungkin kita bisa percaya dengan hal-hal yang tak pernah kita jumpai? Maka dari itu kiamat itu dirahasiakan oleh Allah itu maknanya hanya Allah yang memilih hamba-hambanya. Jadi selama ini kematian seseorang itu, orang-orang yang telah meninggalkan kita itu disangka itu bukan kiamat. Itulah yang dimaksud kiamat-kiamat itu, yakni manusia tidak yakin dengan kematiannya. Manusia tidak yakin dengan sekembaliannya kepada Tuhannya atas hidup dan badan ini. Selama ini yang kita yakini hanyalah hari kiamat yang tak kunjung datang. Sejak para nabi terdahulu, sejak para rasul terdahulu menunggu-nunggu hari akhir zaman, menunggu-nunggu kiamat, toh kiamatnya tidak
datang-datang. Bagaimana mungkin kita percaya, bagaimana mungkin kita mengimani kepada yang gaib, kepada yang tak ada. Tentu yang kita yakini adalah yang wujud. Kita selama ini lebih yakin, lebih percaya, lebih beriman hanya kepada hawa nafsu kita sendiri daripada kewujudan Sang Pencipta. Maka dari itu tak kunjung datang kiamat-kiamat itu. Karena iman kita masih beriman kepada hawa nafsu kita sendiri. Jadi kiamat yang dimaksud Allah adalah sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Bagi orang-orang yang belum datang baiatnya, belum datang kekiamatannya, belum datang mutu qabla antal mautnya, maka ia akan tersiksa dengan ulah, tersiksa dengan semua perbuatannya. Kenapa manusia itu tersiksa dengan ulah dan perbuatannya? Karena selama ini yang difikirkan, karena selama ini yang dirasakan manusia hanyalah untuk pemuas hawa nafsunya. Lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri daripada mementingkan Tuhannya di dalam dadanya. Maka dari itu orang-orang yang belum kedatangan kiamat, orang-orang yang belum kedatangan pintu baiat, orang-orang yang belum kedatangan mutu qabla antal maut, hidupnya selalu merana, bersedih, menderita, khawatir tentang babakan kehidupan dunianya. Takut miskin, takut sakit, takut rugi, dan bahkan takut mati. Jadi sebenarnya manusia-manusia yang takut mati itu adalah manusia-manusia yang tak pernah punya iman kepada Tuhannya. Karena untuk mengenal Tuhannya itu manusianya harus mutu qabla antal maut. Harus matikan dulu diri manusiamu, maka nyatalah Tuhannya. Bila sudah nyata Tuhannya, itulah hakikat syahadat, itulah hakikat sholat, itulah hakikat zakat, itulah hakikat puasa, dan itulah hakikat haji itu. Dan sempurnalah imannya manusia ketika ia sudah mengembalikan titah amanah-amanah yang diembannya, yakni hidup dan badan dan apa yang diaktivitaskan di dalam kehidupan ini dikembalikan kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud kiamat itu. Ketika manusianya sudah kiam berdiri bangkit kesadarannya, maka ia akan selalu kembali kepada lillah. Duduknya lillah, berdirinya lillah, berkalamnya lillah, bekerjanya lillah, sholatnya lillah, ibadahnya lillah. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak sejak bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali semuanya hanyalah peran-peran Tuhan yang menciptakan diri setiap manusia, yakni uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-16 dari surat Toha. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Yang artinya, maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Jadi orang-orang yang tidak yakin dengan kekiamatannya, bila manusia tidak bersegera hijrah kepada Tuhannya, maka ia telah binasa. Binasa di dalam kehidupan ini, yakni mati jiwanya, mati nyawanya, mati hatinya, mati rohnya. Kenapa? Karena roh, nyawa, jiwa, hati masih teraku-akui milik manusianya.
Itulah dikatakan jiwa yang mati, yang mana hatinya keras melebihi kerasnya batu, dan itulah bahan bakarnya neraka, naroka.